Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umur muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Qala ulama'una, para ulama kita menyebutkan tentang al-firqatu an-najiyatu, satu golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kepada mereka. Karena tidak kita pungkiri, sesungguhnya dalam tubuh umat ini terjadi iftiraq, berpecah belah, yang ini sudah menjadi sunnatullah. Padahal Islam telah menyebutkan tentang haramnya berpecah belah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan talinya Allah, janganlah kalian itu berpecah belah. Ayat ini menjelaskan berpecah belah itu hukumnya haram. Seperti di ayat yang lainnya surah Ar-Rum, Allah menyebutkan wala takunu kalladzina farraqu dinahum, janganlah kalian wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang musyrik, yaitu dari golongan orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Dan mereka itu berbangga-bangga dengan golongan-golongannya. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Maka ayat ini juga menerangkan perpecahan itu tercela. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarr, berselisih yang menyebabkan kalian berpecah belah itu jelek. Diulang oleh beliau sebanyak 3 kali, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr, berselisih itu jelek. Perselisihan itu merupakan kejelekan. Perintah yang ada dalam Islam ya bersatu padu. Bagaimana dengan hadis Nabi yang menyebutkan sataftariku hadil ummati ala salasin wa sab'ina firqah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis yang sahih. Ini hadis yang datang dari Nabi SAW. Bukan berarti Nabi memerintahkan
seseorang berpecah belah, tidak. Sementara dalil ini tidak menunjukkan bahwa berpecah belah dalam Islam itu bagian dari ajaran Islam. Oh, tidak. Ungkapan Nabi ini untuk menerangkan bahayanya sebuah perpecahan. Apa bahayanya? Kata Nabi, kulluha finna. Kelompok yang suka berpecah belah itu semuanya di dalam neraka. Illa wahidah. Kecuali satu yang selamat. Berarti tugas kita yang hidup di akhir zaman ini mencari yang satu kelompok ini. Bukan sifat dari syariat kalau menerangkan sebuah perkara tanpa memberikan penjelasan ciri-cirinya. Pasti sebutkan ciri-cirinya. Dan ikhwanillah azanillahu wa iyyakum, suatu ketika Nabi berkata dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Nasai dan Tirmidzi, usikum bitaqwallahi. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini garis atas yang pertama. Ini wejangan dari Nabi yang kita wajib berpegang dengan wejangan ini. Poin pertama, takwa. Apa takwa itu? Apa takwa itu ya kawan? Imtisalu awamirillahi ta'ala ala nurin minallahi tarju sawaballah. Engkau kerjakan perintah Allah berdasarkan petunjuk dari Allah, engkau harapkan surganya atau ganjaran dari Allah. Wajtinabu nawahi, engkau jauhi larangan-larangannya Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala. Takhsya iqaballah, karena engkau takut akan dihukum oleh Allah. Jadi poin yang pertama adalah takwa. Dan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan tauhid. Wasam'i wa ta'ah. Poin yang kedua, mendengarkan perintah pemimpinmu, mentaati apa yang ia perintahkan kepadamu. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyun, sekalipun yang memerintahmu nanti seorang pemimpin berupa seorang budak Habsyi. Ini kinayah tentang pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahil. Tapi kalau perintahnya tidak menyelisih syariat, dengarkan. Lalu patuhi. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian memiliki hidup yang panjang, fasayara ikhtilafan katsira, kelak ia akan mendapati atau melihat perselisihan yang banyak. Sepertinya itu di zaman kita hari ini. Perselisihan itu bukan hanya dari golongan A dengan golongan B, tapi sampai-sampai ke dalam rumah tangga, perselisihan antara suami dengan istri dan seterusnya. Fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, engkau akan lihat perselisihan yang banyak. Apakah perselisihan ini baik? Jawabannya ya tidak baik. Bukan Ustaz, ada hadis yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan yang terdapat dalam umatku adalah rahmat. Ini hadis dhaif. Gak bisa diamalkan. Ya enggak ada yang namanya berselisih mendatangkan apa? Rahmat. Bagaimana mungkin berselisih mendatangkan rahmat sementara Allah melarang kita berselisih? Nabi kita berkata ketika beliau merapikan shaf sebelum memulai salat, beliau mengatakan sawwu sufufakum rasu wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalafa qulubukum. Rapatkan dan luruskan shaf kalian. Jangan kalian itu renggangkan. Nanti Allah akan jadikan hati kalian saling berselisih karena kerenggangan shaf kalian itu. Berarti Nabi melarang kita berselisih. Enggak ada Islam yang membenarkan berselisih, enggak. Berarti ini masalah, ini permasalahan. Perselisihan yang ada dalam tubuh umat itu merupakan problem dalam tubuh umat ini. Dan itu tidak bisa dihindari karena memang takdir Allah. Tapi syariat memberikan solusi. Kalau zaman perselisihan datang, kalau zaman di mana manusia suka membuat kelompok-kelompok dan bangga dengan kelompoknya masing-masing, kalau manusia sudah mulai bikin golongan-golongan semau mereka tanpa bimbingan dari Allah Ta'ala, maka jalan keluar bagimu, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Saat itu yang harus kamu lakukan berpegang teguh dengan sunnah.
Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yani sara fi dinillahi ta'ala ala nahjin nubuwah. Menjalani tata cara beragama ini sesuai dengan petunjuk arahan dari Nabi. Itu yang disebut dengan berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan pegangi juga jalan beragamanya para khulafaur rasyidin. Loh, kenapa mesti khulafaur rasyidin? Karena mereka ini tahu betul bagaimana cara beragamanya Nabi. Maka kalau mereka beragama, tidak mungkin dengan beragama selain dari cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegangi dia. Siapa khulafaur rasyidin ikhwan billah? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ridwanul alim jami'an. Tapi maksudnya Nabi di sini bukan hanya 4 orang ini. Ini hanya menunjukkan perwakilan dari seluruh sahabat yang ada. Karena 4 ini yang paling mulia dari seluruh para sahabat. Lalu kata Nabi SAW kalimat berikutnya, Addu alaiha bin nawajidi. Afwan. Beliau menyebutkan wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdi tamassaku biha afwan. Pegangi teguh-teguh sunnahku tersebut. Nabi mengatakan bukan tamassaku bihima, pegangi sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, tapi disebutkan pegangi sunnahku. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi itu pasti sudah megang sunnahnya Nabi. Kalau kamu ingin berpegang dengan sunnahnya Nabi, cobalah lihat sahabatnya Nabi. Addu alaiha bin nawajid, kata Nabi, gigit dia dengan nawajid. Nawajid itu gigi yang paling kuat, kanan dan kiri. Kita menyebutnya apa? Geraham. Ini kinayah. Pegangi agama itu kokoh-kokoh supaya nggak lepas. Karena zaman di mana perselisihan terjadi itu zaman fitnah. Syubhat merajalela, sehingga membuat orang bingung. Ya kalau sudah tahu sunnah dipegang baik-baik, ini modal. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Yang menyebabkan perpecahan itu apa? Ini yang Nabi ingatkan. Hati-hati kamu dengan perkara mengada-ngada dalam agama. Jadi yang membuat terjadinya perpecahan itu karena mengada-ngada dalam agama. Muncul seseorang mengatakan tentang suatu perkara, mengamalkan tentang sebuah amalan, ia sangkakan datang dari syariat, ternyata dari pola pikir dan hawa nafsunya. Ini yang membuat pecah. Namanya muhdatsatul umur. Kalau berpegang dengan sunnah nggak mungkin memecah belah. Karena Nabi yang berpesan di zaman fitnah, perpecahan terjadi di mana-mana, alaikum bisunnati. Jalan keluarnya untukmu pegangi sunnahku. Berarti isyarat dari Nabi, yang berpegang dengan sunnah ini yang akan menyatukan. Bukan kebalik. Orang berpegang dengan sunnah dibilang apa? Memecah belah? Memecah belah umat. Enggak mungkin orang berpegang dengan sunnah itu memecah belah umat. Kalau memecah antara hak dengan batil, iya. Orang berpegang dengan tauhid, berjalan dengan sunnah, ia akan memecah antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, al-haq dengan al-batil. Itu tidak mungkin tidak. Berarti sumber masalahnya adalah mengada-ngada dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, mengada-ngada dalam perkara yang sifatnya agama, ini namanya bid'ah. Lalu kata beliau, wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Tiap-tiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah, ikhwati a'azanillahu wa iyyakum. Dan Nabi juga memperingatkan, berpecah belah itu merupakan jalan hidup kaum yang datang sebelum kita. Kita jangan meniru. Kalau Nabi menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, bukan berarti kita ikut andil bagian memecah belah, bukan. Tapi kita berusaha menyatukan umat. Jangan mengikuti golongan yang datang sebelumnya. Siapa itu? Kata Nabi, ala ketahuilah wa inna man qablakum, sesungguhnya kaum yang datang sebelum kalian min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab. Siapa mereka ini, Pak? Yahudi dan iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah, berpecah menjadi 72 golongan. Wa in hadhil millah, sedangkan umat ini
Sedangkan yang terdapat dalam agama ini, umat ini sataftariku ala salasin wa sab'ina. Pecahnya menjadi 73. Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak dibandingkan yang dari sebelumnya. Apakah ini menunjukkan bahwasanya agama kita salah? Oh tidak. Agama kita tidak salah. Yang salah ini personnya, orang-orangnya, individunya, pelaku-pelakunya. Agamanya dari zaman Nabi sampai kiamat gak boleh berubah. Salat menghadap kemana? Kiblat. Sampai kiamat menghadap kiblat. Gak berubah. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan di sini, ikhwati, selanjutnya sintani wasabuna finnar. Kata Nabi, dari 73 itu yang 72 masuk neraka. Wa wahidah fil jannah. Sedangkan sisanya satu golongan itu yang akan masuk ke dalam surga. Wahia al-jamaah. Nabi kasih ciri-ciri. Nah, satu golongan itu dinamakan dengan al-jamaah. Saya sering ulang-ulang. Ini sifat, bukan nama kelompok. Ketika Nabi mengatakan wahia al-jamaah, itu artinya sifatnya golongan itu adalah al-jamaah. Bukan nama golongan, nama kelompok menamakan dirinya apa? Al-jamaah. Bukan itu yang dimaksud. Rawahu Ahmad wa ghairu wa Hasan wal Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa fi riwayat di riwayat yang lainnya kata Nabi kulluhum finnar, semuanya bakal masuk neraka illa millatan wahidatan, kecuali cuma satu golongan saja. Ma ana alaihi wa ashabi, satu golongan ini cirinya adalah ketika beragama ma'ana alaihi wa ashabi, seperti aku dan sahabat-sahabatku dalam beragama. Bagaimana Nabi beragama, bagaimana para sahabat beragama, yaitu yang dinamakan dengan al-jamaah. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami' nomor 5219. Timbul pertanyaannya, ya sudah Nabi sudah memberi sifat, tadi Nabi memberi solusi. Solusinya berpegang dengan sunnah. Dan sunnahnya khulafaur rasyidin, menghindari perbuatan apa namanya? Bid'ah, karena bid'ah itu yang memecah belah umat. Nah, kemudian Nabi memberikan sifat satu golongan itu adalah al-jamaah. Siapa sih al-jamaah? Disebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri al-jamaah itu kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggaris untuk kami sebuah garis. Jadi Nabi berkumpul dengan sahabat, kemudian Nabi membuat garis di tanah. Satu garis lurus begitu, Pak. Dengan tangannya sendiri. Summa qala, kemudian Nabi berkata, hada sabilullahi mustaqiman. Ini perumpamaan sebuah jalannya Allah yang jalan ini lurus, cuma satu. Seolah-olah Nabi mengatakan, ini loh perhatikan, agama itu yang sampai kepada Allah Ta'ala cuma satu garisnya. Jalannya tidak akan berbilang. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi di balik garis, di samping kanan dan kiri garis lurus itu Nabi buat garis lagi. Kanan di kiri, ada garis yang banyak sekali. Dibuat sebuah garis. Summa qala, kemudian beliau berkata, hadihi as-subulu. Yang banyak ini namanya subul. Jalan-jalan yang banyak. Lalu kata Nabi SAW, laisa minha sabilun, tidaklah dari jalan yang banyak itu pada tiap-tiap jalannya, melainkan illa alai syaitan, ada seekor setan. Seekor atau seorang itu, Pak? Sebab Nabi menggambarkan setan itu jin yang punya ekor. Ya, saya sebut apa? Seekor. Di sana ada seekor setan. Yang kata Nabi SAW, yad'u ilaihi, masing-masing setan di jalan-jalan itu selalu mengajak lewat jalan yang ini, ayo lewat jalan yang ini. Summa qara'a qaullahu ta'ala, kemudian beliau membaca wa anna hada sirati mustaqiman, sesungguhnya inilah jalanku, jalan itu cuma satu. Fattabi'uhu, hai kalian manusia ikutilah jalanku yang satu itu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang jumlahnya banyak itu.
Fatafarraqa bikum an sabilih, dia akan memecah belah engkau dari jalan tersebut. Dalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah berwasiat kepada kalian dengannya agar kalian senantiasa bertakwa. Hadis sahih dikeluarkan Imam Ahmad dan Nasai. Berarti sifat daripada golongan yang satu tadi itu menempuh jalan lurus ini. Atau dengan kata lain, cara dia beragama cocok dengan jalan yang lurus, yaitu kebenaran. Makanya Ibnu Mas'ud berkata dalam riwayat Imam Nasai, al-jama'atu, yang dinamakan al-jama'ah adalah ma wafaqal haq, siapapun dia cocok dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian, engkau hidup dalam keadaan beragama dengan cara Nabi dan para sahabat, walaupun kamu sendirian, itu engkau disebut dengan al-jamaah. Enggak mesti buat kelompok, atau enggak mesti ngumpul dalam satu yayasan, atau ngumpul dalam sebuah lembaga. Enggak mesti begitu. Tapi cara dia beragama cocok dengan jalan yang lurus tadi ini, Pak. Nah, untuk mengetahui golongan yang mencocoki kebenaran ini kan tidak mudah. Golongan yang mencocoki kebenaran ini, dia punya ciri-ciri. Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah mendengar nama ini, Pak? Pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini ulama Ahlus Sunnah. Sayang, terdolimi. Kenapa terdolimi? Karena banyak orang menisbatkan kepada pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi mengkultuskan. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani ini derajatnya seperti derajat Tuhan. Padahal dia wali Allah, tapi tidak boleh dikultuskan. Jadi kalau orang belajar di pesantren tahu ini, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Al-Buniyah, beliau berkata, ammal firqatun najiyah, adapun golongan yang diselamatkan oleh Allah tadi itu cuma satu. Fahiyya ahlu sunnah wal jamaah, lebih terkenal dengan sebutan ahlu sunnah wal, disingkat apa, Pak? Enggak ada singkatannya, ya ahlu sunnah saja. Kalau di Indonesia di main singkat-singkat, ada yang ASWJ, ada yang apa? Tapi Bapak, nama itu tidak menunjukkan hakikat. Hakikatnya ahlu sunnah wal jamaah itu yang bagaimana? Yang mencintai sunnah, yang membaca sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang mendakwahkan sunnah, yang membela sunnah. Bukan cuma ngaku, aku ahlu sunnah, datang sunnah, kata dia, itu hadismu bukan hadisku. Nah, ini hadisnya Nabi. Kita datangkan kepada mereka, ini ucapan Rasulullah, kata mereka, kita di Indonesia jangan pakai kaulnya Rasulullah. Mau pakai kaulnya siapa? Ya kita pakai kaulnya Rasulullah. Karena agama itu yang datang dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh? Nah, kata dia. Jadi kata beliau, ya ahlu sunnah, dia itu ahlu sunnah. Wa ahlu sunnah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ahlu sunnah itu la isma lahu illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Tidak ada sebuah nama yang lebih pantas untuk disebut ahlu sunnah kecuali satu buah nama. Nama itu adalah ashabul hadis. Nah, yaitu apa? Ulama-ulama ahlul hadis. Atau orang-orang yang berjalan seperti ulama ahlul hadis. Ya cinta hadis, Pak. Kita ini ngaku ahlus sunnah. Ya mbok yo cinta sama hadis Nabi. Baca hadis Nabi SAW. Saya pernah sebutkan kepada antum, mungkin 3 bulan yang lalu. Sudah ada yang khatam Sahih Bukhari? Pertanyaannya saya ulang lagi. Ini 3 bulan yang lalu pertanyaannya, Pak. Sekarang saya tanya lagi, bapak-bapak ada yang sudah baca Sahih Bukhari dapat separuh? Atau sepertiganya lah. Ibu-ibu ada? Ada yang sudah dapat sampai 100 hadis? Baca tok. Saya tidak mengatakan dibaca syarahnya, baca dalilnya saja. Baca matannya saja. Ada yang sudah dapat 100 hadis? Belum. Lalu bagaimana kita mengatakan kita ahlus sunnah? Sunnah siapa yang dibaca kalau gitu? Ini nasihat buat saya dan buat teman-teman semuanya. Ayo kalau kita ngaku ahlus sunnah ya dibaca sunnah Nabi. Baca itu Sahih Bukhari, baca itu Sahih Muslim.
baca itu Sahih Sunan, baca itu Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan yang lain-lainnya di kalangan tulisan para ulama ahlul hadis. Bukan baca Quran. Ini namanya ahlul Quran. Ahlul sunnah yang dibaca sunnah. Bukan ahlul Quran atau ahlul surat kabar. Apalagi ahlu apa namanya? Novel. Bukan. Ahlul sunnah yang dibaca sunnah Nabi. Dia lebih cinta membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah demikian ibu-ibu? Ibu-ibu bersama saya tidak ya? Baik, barakallahu fikum. Nah ini yang dinamakan ahlus sunnah itu begitu. Kemudian kata beliau, ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasimu jami'an bil Qur'anil Karim. Ciri yang lainnya itu berpegang kuat dengan Al-Quran. Karena ini perintah Allah. Enggak mungkin yang namanya ahlus sunnah itu enggak cinta Quran. Cinta Quran. Maksudnya cinta Quran itu bagaimana Pak? Kalau kita enggak bisa baca Quran, ya kita belajar, berusaha keras baca Quran. Belajar Quran. Yuk aneh kalau ngaku saya ahlus sunnah Ustaz, tapi saya enggak mau baca Quran. Iya, bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu terkenal dengan apa? Musahibatu bil Quran. Hidupnya itu bersama dengan Quran. Pagi, siang, malam. Terus dengan Al-Quranul Karim. Makanya nasihat buat teman-teman, buat bapak-bapak, ibu dan sekalian. Belum bisa baca Quran, belajar dari sekarang. Ini panduan kita. Wa an lan nakuna minal musyrikin al-mutafarriqin fi dinihim siya'an wa ahzaban. Kita dilarang berpecah belah. Seperti kondisi orang-orang musyrik. Karena menyerupai orang musyrik hukumnya apa Pak? Haram. Nabi kita mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Allah melarang kita menyerupai mereka. Wa yukhbiruna ar-rasul al-karim annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran. Dan Nabi telah memberitahu kepada kita musuhnya kaum muslimin Yahudi, Nasrani terpecah belah, banyak sekali perpecahan, 71 kemudian 72. Ternyata kaum muslimin lebih banyak. Menjadi berapa? 73. Ya kalau begitu ya khafillah, supaya tidak terpecah belah seperti ini, maka hendaklah kaum muslimin meniru jalannya Firqatun Najiyah. Pertanyaannya, siapa Firqatun Najiyah? Kita jawab, Firqatun Najiyah itu hiyallati taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Mereka satu golongan manusia, enggak mesti berkelompok Pak ya. Maksudnya sekelompok orang itu ya mungkin dia di bukit, yang satu mungkin di lembah, yang satu di lautan, yang satu di daratan, dipisahkan dengan benua atau apapun itu namanya. Pokoknya dia itu adalah golongan yang iltizam dengan manhajnya Rasul dalam beragama. Punya perhatian yang penuh dan keinginan meniti jalan Nabi di dalam beragama. Maksudnya ketika dia beragama itu enggak pernah lepas dari contohnya mana ya? Siapa yang mengajarkannya? Gimana Nabi mengerjakannya? Begitu. Wa minaja ashabi min ba'di, dan golongan yang suka berpegang dengan jalannya para sahabat. Loh, kenapa para sahabat? Karena kan praktek Islam di zaman siapa Pak? Sahabat. Islam turun melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dipraktekkannya bersama siapa? Sahabat. Berarti kalau mau ngelihat gambaran Islam, lihat gambarnya sahabat. Gimana gambar para sahabat mempraktekkan gambaran Islam? Itulah Islam. Maka Firqatun Najiyah itu dalam beragamanya pengen seperti itu. Ya misalnya ikhwati azanillahu wa iyyakum, bagaimana cara beribadahnya para sahabat? Ditiru. Sahabat itu kalau beribadah sembunyi-sembunyi. Takut dilihat oleh orang, kecuali ibadah-ibadah yang mengharuskan diperlihatkan. Demikian para sahabat, diikuti oleh murid-muridnya di kalangan tabi'in seperti Rabi'ah. Itu kalau baca Quran saat gak ada orang, dia baca Qurannya. Kalau beliau mendengar ada langkah kaki mendekat kepada beliau, Qurannya ditutup, dimasukkan ke dalam baju. Dimasukkan ke dalam baju. Takut kalau nanti dia tumbuh riya. Karena manusia itu paling berat ngatur masalah hati, Pak. Sahih? Hari ini dia ikhlas, besok belum tentu. Pagi dia ikhlas, sore belum tentu. Sejam yang lalu dia ikhlas, jam berikutnya belum tentu dia ikhlas.
Maka bukan manhajnya Rasul kalau misalnya ngerekam bacaan Quran di mobil gitu Pak ya. Direkam sendiri, bacanya salah-salah lagi. Habis itu di-upload di YouTube. Biar lalu dia dikasih nama Syekh Fulan. Syekh siapa ini? Ini bukan ahlus sunnah yang kayak begini. Ini ahlul ahwa. Pengikor hawa nafsu. Biar dilihat orang. Kalau ahlus sunnah nggak begitu. Dia baca Quran dia hati-hati. Malu dilihat oleh orang lain. Khawatir kalau nanti dia. Maksud saya dia khawatir kalau nanti dia jatuh dalam perbuatan apa? Ria. Fahim tuh? Ikhwan, fahim tuh men? Barakallahu fikum. Kama ikhwati asannya kata beliau selanjutnya ikhwati, wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allah ala rasulih. Yaitu apa jalannya Nabi dan para sahabat? Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wa bayyana li sahabati, di mana Rasul kemudian menjelaskan isi Al-Qur'an kepada sahabat-sahabatnya fi ahadisi shahihah, dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Wa amarul muslimina bitamassuk bihima, di mana Nabi juga memerintahkan supaya kaum muslimin yang datang sesudah para sahabat berpegang dengan keduanya, Quran dan sunnah. Maka ciri ahlus sunnah itu, ciri firqatun najiyah yang paling nyata itu apa? Pegang teguhnya Quran sunnah, Quran sunnah, terus begitu. Dalilnya mana? Hadis Nabi, taraktu fikum amroini, kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Intam taraktu fikum syai'aini, kutinggalkan kepada kalian dua buah perkara. In lan tadillu ba'dahu, mas peninggalku kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kalau berpegang dengan keduanya, kitabullah wa sunnati, Quran dan sunnah. Wa la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Kata beliau, ya keduanya tidak akan terpisahkan sampai kemudian berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Haud. Hadis sahih riwayat hadis disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami. Kemudian Bapak firqatun najiyah itu apalagi ciri yang berikutnya? Yaitu ta'udu ila kalamillah wa rasulih hina tanazu' wal ikhtilaf amalan biqauli ta'ala. Ciri mereka Bapak Ibu sekalian, itu kalau berbicara tentang sebuah perkara, ternyata dalam perkaranya itu terdapat perbedaan dirinya dengan teman-temannya, dia akan kembalikan ke perkaranya kepada ucapan Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ngomong pakai dalil. Ahlus sunnah firqatun najiyah itu kalau berbicara tentang sebuah perkara agama pakai dalil. Bukan asal saja. Sekarang ini Masya Allah Pak, aneh-aneh manusia. Kata dia, mulut itu kalau bau kopi malaikat bersolawat kepadanya. Ajib. Minum kopi itu sunnahnya Nabi. Kapan Nabi minum kopi? Ini sudah ngawur ini, ngawur. Kalau ditanya hadisnya di mana? Nggak mungkin ketemu dalam kitab-kitabnya para ulama, karena nggak ada. Antum ikhwati? Antum jangan cari-cari siapa maksudnya ini Ustaz ini ya. Tapi ini ada, seperti ini ada. Tapi firqatun najiyah nggak begitu. Firqatun kalau ngomong pakai dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya, dipertanggungjawaban riwayatnya sahih atau tidak. Punya rujukan. Nah itu ciri firqatun najiyah demikian. Nah kalau mereka berbeda pendapat, dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Misal perbedaan pendapat tentang masalah menyentuh wanita batal enggak wudunya. Ini kan khilaf. Sahih? Oh tinggal dilihat yang mengatakan batal. Mana ayatnya? Aula mastumun nisa summa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atau karena sebab kamu menyentuh perempuan, kamu tidak menjumpai adanya air, maka hendaklah kamu tayamum dengan soid yang baik. Kata Pak Imam Syafi'i, ini dalil menunjukkan batalnya wanita yang menyentuh laki-laki atau tersentuh laki-laki. Batalnya apa? Wudunya. Kan menyentuh maknanya lamas tuh. Pendapat yang mengatakan itu enggak batal, karena makna lamasa di situ bukan artinya menyentuh, tapi jima, dikuatkan dengan dalil-dalil yang banyak. Misalnya hadis Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Aisyah pernah melihat Rasul ketika mau berangkat menuju ke masjid mencium istrinya, bahkan mencium Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah Aisyah pernah tidur di waktu malam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Nabi salat malam, ketika Nabi ruku, ketika Nabi mau sujud, beliau memegang kakinya Aisyah. Menyentuh atau tidak?
menyentuh. Berarti nggak batal. Aisyah laki-laki apa perempuan? Berarti nggak batal. Kalau gitu maknanya apa menyentuh ini dalam bahasa Arab itu banyak. Makna lamasa. Oh, kalau lamnya dibaca panjang, qiraah misalnya menggunakan qiraan asim, maka maknanya aula mastumun nisa itu artinya jama'an nisa, mengumpuli istri. Jima. Oh begitu. Selesai permasalahan pakai dalil. Fahimtum? Bukan kata ustadz saya. Atau kata kiai saya. Kata tuan guru saya. Bukan demikian. Firqatun Najiyah itu seperti itu. Ini nasihat buat ibu-ibu ya. Jangan sampai nanti kalau ada sebuah permasalahan, ini boleh, ini enggak boleh. Kata siapa boleh? Kata Abdurrahman. Ya ikhwan, sesat nanti. Harus qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Dalilnya mana? Ini sebagai pengamalan firman Allah surat An-Nisa. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai', apabila kamu berselisih pada sebuah perkara. Perkara apa ini, Pak? Perkara apa? Agama dan dunia. Bukan hanya perkara agama, perkara dunia. Seperti perkara membagi warisan. Harus pakai agama. Tadinya urusan dunia. Perkara cara berpakaian. Dunia atau bukan? Tapi pakai agama cara mengaturnya. Kalau kamu berbeda pendapat dalam sebuah perkara, faruddu ilallahi war rasul, kembalikanlah perkara itu kepada Allah, maksudnya kepada Al-Qur'an. Kepada Rasul maksudnya kepada apa? Hadis atau sunnah Nabi yang sahih. In kuntum tu'minuna billah, kalau memang kamu benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, karena yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih pantas untuk dari sisi pentakwilannya. Surah An-Nisa. Ini kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Suami istri berselisih, timbangannya itu Quran dan Sunnah. Ustaz sudah pakai Sunnah, berarti ada hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga apa itu? Cara memahaminya. Ada orang kembali kepada Quran, baca ayat. Kembali kepada sunnah, baca hadis, tapi dipahami pakai hawa nafsu, ya nggak benar. Quran dan sunnahnya dipahami dengan cara pemahamannya sahabat Nabi. Karena kan yang paling tahu isi Quran dan sunnah siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwati azanillahu wa iyyakum, enggak disebut ahlus sunnah kalau seandainya dia itu cara beragamanya menyelisih sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sebuah contoh. Mungkin orang berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat, dalam hadis yang lainnya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalimatnya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk. Pemahamannya bagaimana? Apakah pokoknya bisa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Apakah itu maksudnya? Oh tidak, ternyata maksudnya adalah man qala la ilaha illallah wa ya'rifu lawazimau, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tahu syaratnya, tahu rukun-rukunnya, dia tahu konsekuensinya. Kalau dia datang dalam keadaan seperti itu berjumpa dengan Allah, dia masuk surga. Itu yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian Bapak, di antara ciri firqatun najiyah yang berikutnya, la tuqaddimu kalam ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Tidak pernah Pak yang namanya firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah itu lebih mendahulukan perkataan seorang tokoh dibandingkan ucapannya Allah dan ucapannya siapa? Rasul. Dibandingkan dengan ucapannya Allah dan ucapannya Rasul, maka dia tetap mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya, bukan ucapan tokoh, bukan. Makanya ikhwati azanillahu wa iyyakum, aneh kalau ada orang mendahulukan ucapannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dibandingkan ucapan Rasul. Aneh. Karena Allah mengatakan kepada Nabi, disampaikan kepada para sahabat, dipraktekkan di zaman Nabi dan para sahabat, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang yang beriman, jangan pernah kamu mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alimun, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha apa? Mengerti. Surah Al-Hujurat.
Gak boleh mendahului Allah. Masalah kita buat permisalan. Kalau ada seorang tokoh berpendapat tentang sebuah hukum, ternyata pendapatnya bertentangan dengan isi Al-Quran, ya ditolak ucapan tokoh itu. Jangan yang diambil ucapan tokoh, ucapan Quran dan Sunnah ditinggalkan. Bukan begitu ya ikhwati azani wa iyyakum. Sampai Ibnu Abbas berkata, arahum saya halikun, aku lihat mereka itu bakal celaka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku sampaikan kepada mereka Rasulullah bersabda. Mereka lawan ucapan ini dengan berkata Abu Bakar, Umar berkata begini. Jadi seolah-olah itu kan Rasul, Abu Bakar, Umar enggak. Biasanya Allah lebih mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Tidak boleh. Tidak boleh ikhwati azanillahu wa iyyakum. Masalah ibu-ibu dalam syariat Islam, wanita yang ditalak boleh enggak keluar rumah? Dalam masa iddah, boleh nggak pergi ke rumah mertuanya? Dalam masa iddah, pulang ke rumah orang tuanya, boleh tidak? Nggak boleh. Wanita yang ditalak dalam masa iddah wajib tinggal di rumah siapa? Suaminya. Bersama dengan suaminya. Harapannya supaya bisa apa, ikhwan? Berpikir keburukan mereka apa, kemudian muhasabah, lalu rujuk. Rujuk. Enggak boleh wanita berkata, tapi saya sudah sakit hati Ustaz. Walaupun Anda sakit hati, syariatnya menuntunkan Anda tinggal di rumah. Jangan keluar. Kalau udah ditalak oleh suaminya. Sampai suaminya menentukan mau rujuk atau enggak rujuk. Habis masa iddahnya maksudnya, ikhwan. Paham tuan? Ini contoh. Atau contoh yang lainnya, wanita udah dinikahi oleh seorang lelaki. Kemudian suaminya berkata, jangan keluar rumah. Jangan pulang jumpai orang tuamu kecuali saya telah datang maka kita berangkat bersama-sama. Tidak boleh wanita itu kemudian enggak, saya mau kunjungi orang tua saya. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Enggak boleh, karena kewajiban patuh kepada suami diatur dalam Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dahului Allah dan Rasulnya. Ikhwati azanillahu wa iyyakum. Kemudian firqatun najiyah yang berikutnya takbirut tauhid. Nah, ini ciri yang paling menonjol, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah atau firqatun najiyah itu Pak, dakwahnya dia akan mendahulukan perkara akidah atau tauhid. Wa ifradullah bil ibadah, seperti mengajak manusia mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, kan doa, seperti berdoa. Makanya Pak, firqatun najiyah itu berdoanya hanya kepada Allah dan nyuruh orang kalau doa hanya kepada langsung, enggak usah khawatir, langsung saja. Karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, insya Allah. Allah akan dengar ucapannya. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Aku menjawab doa dan permintaan seorang hamba tiap kali dia meminta atau berdoa kepada diriku. Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah. Demikian pula isti'anah. Apa isti'anah itu, Pak? Minta tolong. Ahlus sunnah firqatun najiyah tidak mau minta tolong kecuali kepada Allah. Gak ada itu minta tolong dengan Nyai Roro Kidul. Walal istighosah, tidak pula istighosah. Gak ada itu istighosah minta tolong sama jin, gak ada. Istighosah yang minta tolong kepada Allah. Waqta siddati warraha, baik dalam kondisi sempit maupun lapang. Wadaba wan nada, termasuk nadar dan menyembelih binatang. Ini enggak boleh kecuali diniatkan dan ditujukan kepada siapa? Nyembelih di kuburan aja enggak boleh. Nadar enggak boleh. Bapak enggak, ibu-ibu enggak boleh ya. Bernadar kalau tercapai cita-citanya mau ke kuburan pelampaian, enggak boleh. Nadar kepada Allah. Kalau mau safar kemana? Baitullah, ke Mekah, Masjidil Haram, ke Madinah, Masjid Nabawi, atau ke Filistin, ke masjid apa? Aqsa. Jadi kalau Anda punya nadar, saya kalau sembuh saya mau mengadakan safarlah ke Mekah, ke Madinah, atau ke Filistin. Ya, ini Masjidil Aqsa maksudnya. Wa kadzalika yakni wal hukm bima anzalallah. Demikian pula orang yang disebut firqatun najiyah, dia memperjuangkan bagaimana caranya tegak hukumnya Allah Ta'ala dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang hisbi, tidak.
Wa ghairu dzalik min anwa'il ibadati huwal asasul ladzi tubna alaihi daulah islamiyah as-sahihah. Demikian pula segala macam jenis ibadah yang menjadi pondasi-pondasi untuk bisa tegaknya kepemimpinan atau daulah al-islamiyah yang benar. Bukan dengan cara-cara maksudnya anarkis, bukan, ada caranya. Wala budda min ibadi syirki, menjauhi syirik, wa madhahiru, dan menolong perbuatan syirik atau terang-terangan membantu syirik, enggak boleh. Fi aksaril biladil islamiyah, di negeri-negeri Islam kebanyakannya. Jadi umat ikhwati firqatun najiyah itu ciri paling gampang cinta dengan tauhid, sangat benci dengan perbuatan apa? Syirik. Aneh kalau ada orang mengatakan ahlu sunnah malah nganjurkan berbuat syirik. Nganjurkan berbuat syirik. Bersyukur kepada siapa, Pak? Kalau Anda nanam padi, panen, bersyukurnya sama siapa? Bukan sama Dewi Sri. Ayam tuh ikhwati? Siapa Dewi Sri? Siapa makhluk? Karena Allah tidak butuh sama bantuan siapapun. Demi Allah, kalau seandainya tidak ada malaikat, tidak ada siapapun, Allah sendiri cukup. Allahu ghani. Karena Allah enggak butuh sama siapapun. Tapi semua makhluk butuh pada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyebutkan anishkurli wali walidaik. Hendaklah dia bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah tidak butuh yang lainnya. Nah, ini dalil menunjukkan bersyukurnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan al-sunnah wal jamaah itu ikhwatnya la tata'assub afan. Yuhayyuna sunanar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim. Ini ciri yang berikutnya, Bapak. Firqatun najiyah al-sunnah wal jamaah itu senang dengan menghidupkan sunnah Rasul. Ini tambahan buat bapak-bapak. Sunnah Rasul yang dimaksud semua sunnah yang mampu dia lakukan, enggak dipilih-pilih. Ya? Enggak dipilih-pilih. Semua sunnah yang mampu dia kerjakan, dia hidupkan. Baik dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah pola hidup. Fa asbahu ghurabaina qaumihim. Karena saking senangnya ngikuti sunnah, akhirnya mereka menjadi sebuah golongan yang di hadapan kaumnya terasa asing. Terasa asing. Maksudnya begini, Pak, enggak apa-apa, Pak. Firqatun najiyah itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau berpegang dengan agama yang lurus, dia akan dianggap asing. Yang kalau enggak mau disebut asing, nyeleneh sama orang, dianggap nyeleneh. Iya, teman? Mereka lihat sekarang merasa aneh ngelihat sunnah apa itu, Pak? Bersiwak. Bersiwak itu pakai kayu itu, Pak, dimasukkan ke dalam mulut. Kata mereka zaman sekarang kok masih pakai kayu. Harusnya pakai apa kata dia? Sikat gigi itu. Kita katakan sunnah ini nggak bisa digantikan dengan yang lainnya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan apa? Sikat gigi. Anda akan melihat orang menyisir rambut aneh. Menyisir apa ini? Jenggot aneh. Padahal nyisir jenggot sunnahnya Rasul. Yang punya jenggot tebal ya, itu dianjurkan apa? Disisir. Dan Nabi kalau nyisir jenggot itu dari sebelah kanan, kemudian pindah ke sebelah kiri. Bukan dari tengah, dari kanan kemudian ke kiri. Fahim tuh? Wanita-wanitanya pakai jilbab besar, warnanya apa? Hitam. Aneh. Pakai cadar lagi. Saking anehnya mau dikeluarkan dari kampus. Karena yang mengeluarkannya ini bahlul tentang agama, bodoh tentang agama. Gak punya dalil yang kuat. Cuman mengekor hawa nafsunya saja. Kama akhbara anhum Rasul, karena memang Nabi sudah mengkabarkan, Pak. Jadi ini ingat, siap-siap kalau kita mau menisbahkan diri kepada golongan yang diselamatkan oleh Allah, kita bakal dianggap aneh. Ingat, jangan sedih. Nabi berkata, innal islama bada'a gharib. Islam ini datang dalam kondisi rasa asing. Wa sayaudu ghariban, kelak akan kembali terasa asing kama bada, seperti awal mula datangnya Islam itu. Fatuba lil ghuraba. Allah sediakan sebuah pohon tuba namanya di surga bagi orang yang asing karena melaksanakan sunnahnya Nabi. Karena melaksanakan sunnahnya Nabi. Makanya nasihat bagi pemuda, antum mungkin dicela ketika melaksanakan sunnah, jangan pedulikan, tetap sabar. Ikuti sunnahnya Nabi SAW.
Ciri yang berikutnya, saya minta waktu 5 menit lagi. La tata'asabu illa li kalamillah. Ahlus sunnah itu bapak-bapak tidak pernah bersikap asabiyah. Apa itu asabiyah, Bu? Apa asabiyah, ikhwan? Fanatik kepada golongan illa li kalamillahi wa kalamir rasuli al-ma'sum, kecuali kefanatikannya itu hanya kepada ucapannya Allah dan ucapannya Rasul yang maksum, alladzi la yantiqu anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Amma ghairu, adapun selain Nabi, minal basar, dari kalangan manusia itu, mamman allat rutbatu faqad yukhti'u liqauli sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu sering berbuat kekeliruan. Makanya Nabi berkata, kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak Adam itu pernah keliru. Wa khil khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang keliru itu yang segera bertaubat kepada Allah. Dalil ini menunjukkan apa, umat? Azanillahu wa iyyakum, ikhwati azanillahu wa iyyakum. Karena ini menunjukkan bahwa tidak boleh orang yang menisbahkan kepada Islam, kepada Ahlussunnah, kemudian asabiyah kelompok, fanatik kepada golongan, kemudian membabi buta. Tidak peduli dari mana dia mengambil, tidak boleh. Jadi taklid nantinya. Wal firqatun najiyah ahlul hadis, dan yang paling gampang firqatun najiyah itu adalah ahlul hadis, alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang Nabi katakan dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi, senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku ini menang membela kebenaran. La yadurru man khadalahum wala man khalaqahum, tidak memudaratkan mereka orang yang menyakiti mereka, tidak pula yang menyelisih mereka. Wa hum 'ala dzalik hatta ya'tiya amrullah, terus seperti itu sampai datangnya perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini menunjukkan apa, Muhammad? Ahlussunnah begini, cinta dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang dengan hadisnya Nabi dan menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, firqatun najiyah itu ciri yang paling gampang, ikhtiram kepada ulama, punya sifat santun kepada para mujtahid, sehingga mensikapi ijtihad mereka dengan lapang dada. Ini Ahlussunnah. Jadi kalau Rasul mulai mengatakan Imam Syafi'i itu begini, Imam Malik itu begini, ini bukan Ahlussunnah. Di antara bahwa mengatakan barang siapa mencintai Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, mereka Ahlussunnah. Barang siapa membenci salah satunya, dialah ahlul bidah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak, ini masih panjang, kita akan maraton di lain waktu insyaallah tentang bab ini. Tadi baru ciri yang keberapa? Berapa ya, kawan? Antum catat. Ini soal jawab. Baik, kita soal jawab Bapak Ibu. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Barakallahu fiik, ustazikum barakallahu. Bagaimana cara berdoa? Apakah cukup keluarga atau disebutkan seperti anak dan orang tua? Mohon nasihat. Maksudnya ketika berdoa, apakah perlu kita mengatakan ya Allah ampunilah bapakku, ampunilah ibuku? Kalau itu cukup dengan ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Apakah perlu disebut ya Allah ampunilah istriku, anakku? Tidak. Cukup dengan mengatakan Allahumma gfirli wa li ahli. Ya Allah ampunilah aku dan keluargaku. Keluarga maksudnya lah dirinya dan keturunannya. Kalau dia mau memerinci ya Allah maafkan aku, sayangi istriku, beri kebaikan pada anak-anakku, yang ada masalah. Dan itu semua tercukupi dengan kalimat apa ya kawan? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada teman ana yang suka buat video baca Al-Quran di Instagram. Apa namanya? Di Instagram, bahkan sambil naik motor baca Quran, sambil merekam bacaan Quran, tapi dengan tujuan untuk membuat teman-temannya di Instagram menjadi semangat baca. Kalau gitu nukil aja bacaan ulama-ulama yang sudah masyhur, nggak usah kita. Paham maksudnya, kawan? Antum, saya, kita, siapa yang bisa selamat? Di Instagram itu bisa dikomentari nggak? Bisa. Anda nggak akan selamat dari komentar. Kadang-kadang Anda dikasih jempol tangan. Sahih? Atau jangan-jangan memang Anda mencari jempol tangan? Kalau begitu Anda nggak akan ikhlas.
Kalau Anda merasa diri Anda ikhlas, itu tanda bahwa Anda nggak ikhlas. Ketika orang sudah mengatakan aku ini ikhlas, atau dia merasa dia itu sudah ikhlas, ini bahaya. Bahkan selamat hal itu ya ikhwah. Kalau Anda mau bacakan Quran kepada teman Anda, datang, bacakan ayatnya, Anda jelaskan untuk mendakwai dia. Tapi antum baca Quran sambil naik motor lalu nangis, nanti dikomentari, Masya Allah, hada qira'ah jayyid, zain jiddan, gitu kan ya. Antum pun akan mengatakan syukran, gitu. Ikhwafillah, jangan. Kita ini nggak bisa selamat dari riya, ikhwan. Menjaga hati itu tidak gampang. Sudah, kalau antum mau buat teman-teman antum, pengen dia bisa tersentuh dengan bacaan, masih banyak bacaannya para ulama. Antum rekam, antum pasang di Instagram antum. Itu lebih baik. Lebih selamat. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Nah, apa yang dimaksud dengan hizbi? Hizbi ini maksudnya nisbat kepada golongan-golongan yang mengajak kepada golongan mereka, bukan kepada Islam. Dan biasanya pola pemikirannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Namanya hizbi. Cara beragamanya nggak mau pakai Sunnah, ngajaknya kepada kelompoknya. Selain dia maka dia nggak mau. Padahal kelompoknya menyimpang dari syariat Allah Taala, itu disebut hizbi. Pokoknya tiap-tiap orang yang menyelisih Quran dan Sunnah boleh disebut dengan apa? Hizbi. Wallahu a'lam. Ustaz, ketika ada yang menggibah di sebelah kita, apakah kita sebagai pendengar terkena dosanya juga? Iya. Kalau nggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Perintahnya Allah katakan di dalam Al-Quran, atau Nabi mengatakan maksud saya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, barang siapa melihat kemungkaran ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika ataful iman. Kalau enggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Kalau enggak sanggup dengan lisan, dengan hati, dengan cara mengingkari lalu ditinggal pergi. Jadi yang disebut mengingkari hati itu Pak, kalau ada orang ghibah di samping kita, tinggal pergi. Kalau kita enggak bisa menyampaikan, ini enggak boleh, tinggal pergi aja. Kalau Anda duduk sambil pura-pura enggak mendengarkan tapi kedengaran juga, ditanya sama Allah, Ibu. Allah yang mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan apa yang terletak dalam hati seseorang itu semua dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Ustaz mau tanya, setiap saya selesai baca Quran maka saya hadiahkan pahalanya buat orang tua yang sudah meninggal, kakek, nenek, buyut, apakah diterima pahalanya? Ini khilaf para ulama tentang mengirim pahala bacaan Quran. Tapi kalau bapak-bapak memiliki ayah dan ibu, kalau bapak baca Quran nggak usah dikirimkan, bapak ibunya dapat pahala sudah Pak. Kok begitu Ustaz? Iya, karena Allah yang mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan diganjar oleh Allah kecuali hasil usahanya sendiri. Kecuali hasil usahanya sendiri. Kata Nabi, anak adalah hasil usaha siapa? Jadi apapun yang dibuat oleh anak itu berupa kebaikan, orang tuanya dapat. Tapi kalau dibuat berupa kejelekan, orang tuanya nggak dapat kejelekannya, karena Allah berkata wala taziru waziratu wizra ukhra, beban dosa tidak dibebankan kecuali kepada siapa? Si pelakunya. Fahim tuan ikhwan? Nah, apakah ada dalilnya doa yang sangat mustajab selesai membaca Quran karena disaksikan oleh 40.000 malaikat yang mengaminkan? Syukran. Saya tidak tahu tentang hal ini. Doa yang mustajab itu banyak. Di antara doa yang mustajab itu, yang paling mustajab itu di antaranya ketika mendengar ayam berkokok, kita disuruh membaca apa Bapak? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu diulang-ulang. Nah, termasuk doa yang paling mustajab sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Muslim antara adzan dan iqamah. Apakah Rasulullah pernah melaksanakan sholat wajib di rumah dalam keadaan darurat? Saya tidak pernah menjumpai ada dalil Rasul mengerjakan sholat wajib di rumah dalam keadaan darurat. Karena memang Nabi SAW tidak dijumpai kondisi, kecuali dalam kondisi sakit. Itu pun Nabi berusaha datang ke mana? Ke masjid. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana dengan orang yang suka
nabung, tapi kalau dia mau memakai uang tabungan itu rasanya berat sekali buat dia. Padahal ada orang yang membutuhkan uang tersebut karena dia takut tabungannya itu berkurang. Karena uang itu buat berjaga-jaga. Apakah termasuk menumpuk harta? Bagaimana menabung dengan sifat tersebut? Karena susah banget membuang sifat seperti ini. Kalau Bapak menabung kemudian mau mengeluarkannya merasa berat, itu namanya bakhil. Terkena penyakit apa? Bakhil. Kurang doa. Solusinya gimana Ustaz? Doa. Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tiap pagi dan petang Nabi baca doa ini, Pak. Berlindung dari sifat apa? Bakhil. Kalau mau digunakan Ustaz, khawatir nanti berjaga-jaga kalau seandainya nanti ada keperluan mendadak. Ini terlalu khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi, Bapak. Ingat, rezeki sudah ditulis. Ini ada orang mau minta-minta, ini tabungan buat anak, jangan diutak-atik ya. Nggak boleh gitu, Pak. Anda punya harta, hari ini Anda kumpulkan, buat yang terbaik. Karena kesempatan berbuat baik belum tentu datang yang masa akan datang. Sementara rezeki sudah dijamin sama Allah. Soalnya Bapak nabung, punya uang di tabungan 200 juta, belum haji. Haji dulu. Enggak, ini Ustaz, ini persiapan buat anak. Anak sudah ditulis rezekinya sama Allah, gak usah khawatir. Nanti kalau seandainya Anda naik haji, diganti sama Allah. Bahkan mungkin anak Anda rezekinya diluaskan dengan sebab hajinya Anda kepada Allah Ta'ala. Bukankah kita mengetahui Bapak, orang tua yang soleh itu mempengaruhi kesolehan anak. Anak itu bisa terpengaruh kesolehan orang tuanya. Bisa jadi Allah menolong anaknya dengan diberi rezeki yang halal. Diluaskan rezekinya. Karena kesolehan yang dimiliki oleh siapa? Si orang tua. Coba Bapak baca kisah Nabi Musa dengan siapa? Khidir. Tembok yang rubuh dibangkitkan lagi. Tidak minta bayaran, padahal Musa meminta kalau perlu diminta dibayaran. Ternyata Khidir menyerangkan di bawah tembok itu disimpan harta kunus dipersiapkan oleh Allah untuk anak-anaknya karena orang tuanya soleh. Oke? Jadi jangan pernah punya pikiran kalau kita nabung ini, kalau kita pakai buat ini berkurang. Enggak Pak, kalau sedekah enggak akan berkurang. Nabi kita berkata dalam hadis yang sahih, mana qasat shadaqatu min amwal. Sedekah itu tidak mungkin mengurangi nilai harta. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa ada tuntunannya orang yang habis umrah atau naik haji kemudian harus dipanggil haji? Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Dulu Rasulullah itu haji, enggak ada gelar Rasulullah itu Haji Muhammad Rasulullah SAW. Enggak ada. Enggak ada. Atau Haja Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, binti Haji Abi Bakar As-Siddiq. Enggak ada, Pak. Ada. Maka kalau misalnya menggunakan gelar-gelar seperti itu lalu kemudian mengharuskannya, ini malah bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya berbakti pada orang tua seperti dengan keadaan berikut? Saya memiliki istri anak tunggal, yang mana orang tuanya tinggal ibunya saja, sehingga membuat dia tidak bisa meninggalkan rumahnya untuk hidup bersama saya. Sementara saya juga ingin berbakti kepada orang tua saya. Mohon pencerahannya Ustaz, perlukah saya menceraikan istri saya? Tidak perlu diceraikan. Bagaimana caranya ikhwati azza? Caranya gampang. Istrinya diajak bersama mertuanya. Atau kalau enggak, orang tua Anda diajak berkumpul sama mertua. Tinggal dikumpulkan mertua sama orang tua. Semakin mudah Anda berbakti kepada kedua-duanya. Istri Anda bisa berbakti kepada kedua orang tua Anda dan orang tuanya. Anda bisa berbakti kepada orang tua Anda dan mertua Anda. Kumpulkan. Dan ini nasihat buat suami. Yo jangan terlalu kaku. Pak, Ibu, orang tua itu pintu surga. Kesempatannya nggak datang 2 kali. Apalagi tinggal ibunya. Kasihlah kesempatan buat dia. Buat istrinya. Anda aja istri Anda itu bersama dengan Anda tinggal di sebuah rumah, sebulan sekali berkunjung kepada siapa? Ibunya. Atau kalau perlu Anda bikin rumah di tengah-tengah rumah Anda, sebelah kanan rumah mertua, sebelah kiri rumah orang tua Anda. Sahih? Begitu, kenapa tidak? Kumpulkan mereka semuanya. Nggak bisa sama sekali saya harus memilih. Apa harus diceraikan? Tetap jangan diceraikan. Oh, masih ada solusi yang lainnya. Paham maksud saya?
Saya nggak sebutkan solusinya, tapi antum sudah paham jawabannya insyaallah taala. Hidayat saja paham. Paham ya Pak ya? Kalau misalnya orang istri, maaf ini ibu-ibu, kalau istrinya berkata saya mau bakti sama orang tua saya, istriku saya kerja di tempat yang jauh, dekat dengan orang tua saya, kamu harus tinggal bersama saya. Enggak lah, sudah saya sama orang tua saya saja. Ya sudah, berarti konsekuensinya saya harus punya 2 tempat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan marah loh ibu-ibu, saya cuma nyebutkan solusi saja. Ustaz dia nggak mau Ustaz, dibeginikan dan begitu kan. Antum belum coba udah bilang nggak mau. Dicoba dulu. Assalamualaikum Ustaz. 72 golongan yang masuk neraka itu apakah benar-benar masuk neraka ataukah hanya bentuk ancaman? Dia benar-benar masuk neraka. Nabi yang mengatakan kulluha finnar, benar-benar di neraka. Bukan cuma main-main, nggak ada agama yang main-main. Nabi mengatakan ikhlis ala ma yanfa'uka. Seriuslah kamu dalam perkara yang membuat engkau bermanfaat untuk negeri akhiratmu. Berarti agama ini agama serius, Pak. Bukan cuma ancaman, benar-benar masuk neraka. Cuma kekal atau tidak? Ada yang kekal, ada yang tidak. Kalau seandainya dia sampai kufur, ya kekal. Kalau nggak kufur, ya nggak akan kekal di neraka. Bagaimana tradisi di masyarakat bisa dikategorikan bid'ah? Begini kategorinya. Segala bentuk perkara yang kaitannya dengan agama. Lalu perkara yang dianggap agama tadi tidak punya dalil dari Quran maupun sunnahnya Nabi dan perbuatan sahabat, maka namanya bid'ah. Saya ulangi, segala bentuk perkara yang terjadi di masyarakat yang dinisbatkan kepada urusan agama, nggak punya dasar hukum Quran dan sunnah atau perbuatan sahabat, maka namanya apa? Bid'ah. Gampang toh? Kalau urusan dunia enggak. Antum dulu nikah nggak pakai terop, sekarang pakai terop. Namanya sekarang tenda, kan itu ya. Dulu tendanya datar, sekarang tendanya apa? Bulat dan kerucut. Nggak apa-apa, itu dunia. Paham tuh? Nggak ada masalah. Maka dengan demikian itu urusan. Tapi kalau misalnya cara nikahnya harus pakai dalil. Cara nikahnya bagaimana? Ijab kabul, ada mahar, ada saksinya. Yang nikahkan siapa? Walinya atau wali hakimnya. Lafadznya ya qabiltu nikah, setelah mengucapkan ankahtuka wa uzawijuka, saya nikahkan kamu atau saya kawinkan kamu, baru dijawab qabiltu nikah. Selesai. Jangan dibuat-buat ditambah-tambah. Ayo baca syahadat dulu, ikuti saya, baca istighfar dulu, baca al-fatihah. Kenapa enggak baca Quran sekalian sampai habis? Ini ternyata perkara bid'ah. Mengada-ngada dalam urusan agama. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian berapa lama masa iddah seorang istri yang ditalak 1 atau 2 atau 3 oleh suami? Kalau talak 1 dan 2, masa iddahnya 3 kali haid, Ibu. Namanya salah satu quru. Kalau talak 3 itu masa iddahnya cuma 1 kali haid saja. Dan masa talak 1 dan 2 dan 3 bedanya, talak 1 dan 2 boleh rujuk. Laki-laki berkata kamu saya talak. Berarti sudah masuk masa iddah. Dia haid kurang 2 kali masa haid. Haid yang kedua suaminya belum berkata saya rujuk. Sampai haid yang ketiga suaminya nggak berkata saya rujuk atau tidak mengumpuli istrinya di masa iddah itu, berarti sudah bukan istrinya. Istrinya sudah berkata ma'assalamah. Selamat tinggal. Paham? Begitu. Atau kebalikannya. Tapi kalau dia berkata saya rujuk atau malam itu dia berkumpul dengan istrinya, berarti dia rujuk. Talak satunya apa? Hapus? Enggak ada talak hapus, enggak ada. Yang ada nambah. Jadi kalau dia talak 1 itu dia rujuk, nanti mengucapkan talak lagi, jatuhlah talak yang kedua. Paham tuh? Kalau dia ucapkan talak lagi setelah rujuk, jatuh talak yang ketiga. Sallallahu taala assalamu wal afiyah. Nah, Ustadz, bukankah takut riya itu adalah riya? Ini salah paham. Takut riya itu baik. Tapi menganggap dirinya berhati-hati biar enggak jatuh riya dan lalu berkata aku ini takut riya, baru namanya riya. Begini Levan mungkin. Ada orang mau sedekah. Dia pas mau sedekah ada bisikan, jangan sedekah. Nanti kamu
Nggak jadi tanya, akhi saya lihat kamu tadi sedekah loh. Mau sedekah nggak jadi kenapa? Saya takut ria. Biar orang tahu bahwa dia ini menjaga diri dari ria. Itu namanya ria. Paham maksudnya kawan? Bukan maksudnya takut ria itu ria. Bukan begitu. Ya orang takut ria itu bagus. Karena ria itu perbuatan syirik. Syirik apa ya kawan? Syirik kecil. Dosa besar ya. Bolehkah menggabung dzikir setelah sholat dengan dzikir pagi petang? Misalnya ayat kursi yang dibaca setelah sholat fardu tidak usah dibaca kembali saat kita hendak dzikir pagi petang. Sepanjang pengetahuan saya membaca ayat kursi sesudah sholat fardu tidak dijumpai nasnya. Tapi yang ada ikhwati azaniyah ada nasnya ayat kursi. Setelah selesai sholat maghrib, sholat isya membaca 3 ayat terakhir dan ayat kursi. Baik, benar. Apakah boleh menggabungkannya dengan dzikir pagi dan petang? Wallahu alam bisawab. Sepanjang pengetahuan saya tidak. Kalau ayat surat Al-Fatihah tidak ada dibaca sudah sholat, tidak ada dalilnya. Ayat kursi ada dalilnya. Apa boleh digabungkan dengan dzikir pagi dan petang? Kami katakan wallah sebaiknya tidak. Dzikirlah untuk sholat, kemudian dzikir kembali untuk apa? Pagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan di buku dzikir pagi petang karya Ustaz Yazid Habibullah Ta'ala ada perbedaan dengan buku-buku lainnya. Mana yang diikuti Ustaz yang sahih dalilnya? Ada perbedaan, bukan maksudnya perbedaan itu Pak. Mungkin ada banyak dzikir, kebetulan satu yang lain saling melengkapi. Kalau misalnya ada perbedaan karena masalah tasih dhaifnya, pensoikan dan pendoifannya sebuah hadis, lihat kalau memang di situ disoikan oleh ulama muktabar, ambil, didoifkan maka tinggalkan. Ustaz, bagaimana hukumnya pembayaran rekening listrik jika kita terlambat bayar maka ada konsekuensi dengan apakah ini termasuk riba? Ini termasuk kedoliman. Ini kedoliman. Ini termasuk hutang. Kemudian hutang itu dimintai tambahan, ini dolim. Tapi yang membayar terlambat lebih dolim lagi. Karena dia tahu bahwa dia bakal terkena denda, tapi dia memperlambat apa? Dirinya. Maka ini tidak baik. Hak orang lain dia tunda-tunda. Kata Nabi, matolul ghaniyi ghululun. Menunda-nunda membayar hak orang lain itu termasuk ghulul. Ghulul itu artinya mengambil hak orang lain. Gak boleh. Jadi kalau antum membayar listrik, ya udah dipercepat. Jangan sampai terlambat. Kecuali antum lupa. Karena orang lupa tidak dikenai apa? Dosa. Ustaz, apa hukumnya tali pocong orang meninggal? Apakah dilepas atau tidak pada saat di dalam kubur? Gak ada masalah. Boleh dilepas, boleh. Yang tidak boleh ada keyakinan wajib dilepas. Lalu berkata kalau nggak dilepas pocongnya pulang ke rumah. Ya Allah, itu khurafat, itu bohong. Yang ini tulisannya kecil sekali. Ini dua terakhir kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz, semoga kita semua bisa istiqomah, amin. Dengan pemahaman yang lurus sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah, amin. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ada beberapa ustadz Ahlus Sunnah bahkan yang sudah terkenal di Indonesia tapi masih kurang santun dalam penyampaian ceramah. Terkesan sangat keras, kaku, suka senyum. Kalau ini perkaranya kembali kepada uruf. Bapak-bapak, masalah keras dan tidak keras itu perkaranya kembali kepada kebiasaan orang. Pak, kalau bapak ceramah di Medan, ceramahnya bapak-bapak, itu orang Medan gak mau dengar. Orang Medan tuh maunya mengatakan, wahai kaum muslimin, ini sekarang kita wajib bersiap-siap untuk mempersiapkan diri kita menghadapi musuh. Begitu mereka bicara, Pak. Tapi kalau bapak bicara begitu di negeri Yogyakarta, orang apa barongan kan gitu, Pak. Maka kita katakan keras dan tidak itu kembali kepada apa? Makanya saya sering katakan, kalau kita ngupload ceramah itu dipikir-pikir dulu lah. Kira-kira ini cocok untuk semua orang atau tidak? Karena pembicaraan di sebuah tempat kayak saya bicara kepada bapak, maaf kalau tadi agak kasar ya Bu ya. Bapak Ibu, kalau tadi ucapan saya agak kasar, insya Allah nggak bermaksud kasar. Ya, tidak bermaksud demikian. Insya Allah tidak demikian. Kalau misalnya saya sampaikan kepada anda sudah terbiasa bertemu dengan saya. Kalau saya datang kepada orang berbicara seperti ini, ya tentu nggak tepat. Makanya kata para ulama, likulli makanin maqal. Tiap-tiap tempat itu ada cara bicaranya. Jangan kita anggap si bulan keras, jangan seperti itu. Sesuai dengan keadaannya. Tapi ingat, asal segala macam dakwah lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun orang-orang yang saya sebutkan tadi itu, saya namanya masih sebutkan karena mereka terhadap kita keras. Mereka mencela kita, mencaci dakwah kita, sementara kita nggak pernah mencaci mereka. Dan Islam membolehkan kedoliman dibalas sebatas kedoliman mereka. Paham? Mereka memburukan dakwah sunnah, mencela orang berjenggot, kata dia orang yang jenggotan itu
Apa saraf otaknya ketarik, makin panjang jenggotnya makin ketarik saraf otaknya, kata dia. Sekasar itu dia berkata dan tidak ada yang komentar. Padahal itu yang dicela sunnahnya Rasulullah. Sementara dahulu para sahabat kalau ada orang mencela sunnah Nabi, maka dia berkata, wallahi ma astadillu fi dhillin wahidatin maka abada. Aku enggak mau lagi satu atap sama kamu selama-lamanya. Keras enggak ini, Pak? Ketika pantas disikapi dengan keras. Tapi ada yang perlu dilembuti. Fahim? Atau yang satunya berpendapat tentang Islam liberal. Ini luar biasa celaannya kepada dakwah sunnah. Kalau kita diam saja orang nggak tahu kesesatannya. Fahim tuh? Wallahu alam bisa. Ustaz, saya mau tanya, apakah yang harus saya lakukan jika saya dan keluarga selama hampir 4 bulan ini bermimpi buruk? Isi mimpinya hampir sama. Sebenarnya ikhwan, adab dalam mimpi, kalau mimpi jelek nggak boleh diceritakan. Kalau ditanya gimana sikap saya, maka jangan ceritakan mimpi jelek kepada siapapun, karena mimpi jelek itu datangnya dari siapa? Setan ingin membuat Anda bersedih. Jadi jangan ceritakan ke orang lain. Lebih baik diam. Apa yang dilakukan? Koreksi diri. Mungkin ada sesuatu yang kurang. Kita kurang ibadah kepada Allah. Kalau kita ibadah mungkin kurang khusyuk dan kurang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kurang rajin membaca Quran di rumah. Kurang zikir pagi dan petangnya. Mimpinya sama, mimpi buruk. Ada kemungkinan kena gangguan jin. Bagaimana caranya? Baca surat Al-Baqarah di rumah. Zikir pagi dan petang suami istri jangan ditinggalkan. Setiap Anda habis berkumpul dalam keadaan junub, cepat-cepat berwudu minimal itu. Jangan biarkan tidur dalam keadaan tidak suci. Tiap ada najis segera dibersihkan, karena najis itu mendekatkan syaitan dan menjauhkan malaikat di rumah Anda. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah, minta dilindungi dari gangguan syaitan. Nah, ini saya tidak bacakan mimpinya ya, karena mimpi itu mimpi yang jelek maka tidak bisa diceritakan ke orang lain. Kalau mimpi digigit ular, mimpi jelek tidak, Ikhwan? Mimpi digigit ular. Di negeri kita kan ma'ruf, kalau mimpi digigit ular itu berarti apa? Mau dapat jodoh, kata mereka demikian. Ini khurafat. Ini khurafat, Bapak. Yang benar ya, kalau mimpi seperti digigit ular, dibelit ular, digigit anjing, ini contoh mimpi apa? Yang buruk. Minta perlindungan kepada Allah dan abaikan mimpi itu, karena itu sejatinya adalah gangguan setan untuk membuat kita bersedih. Saya rasa begitu Bapak yang dimuliakan Allah Taala, dan semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.